Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Selamat siang semuanya bagi seluruh subscriber. Baik, kita ketemu lagi di channel saya di mata kuliah Filsafat Ekonomi Islam. Kali ini kita akan membahas tentang landasan kefilsafatan sebagai dasar keilmuan, karena semuanya diawali dari kitab itu mempelajari tiga keilmuan: filsafat, ekonomi, dan Islam, digabung menjadi satu. Ini salah satu mata kuliah yang sangat terberat sekali kalau menurut saya, karena tiga keilmuan digabung menjadi satu. Baik, langsung saja kita ke slide ya. Yang pertama adalah filsafat itu kegiatan aneh yang tidak berguna. Ini ada orang yang mengatakan semacam ini. Terus ada juga filsafat itu rumit, bikin pusing, menyesatkan, bahkan subversif dan berbahaya. Nah, ini orang seperti ini bisa dikatakan orang yang tidak mampu berpikir dan tidak mensyukuri nikmat berupa akal. Nah, dikatakan rumit, filsafat itu karena merupakan induknya ilmu. Ruang lingkupnya sangat luas, meliputi seluruh aspek kehidupan. Filsafat ini sebetulnya menjernihkan peta persoalan, menata gagasan, dan memperdalam kemampuan analisis serta memperluas wawasan. Jadi sebenarnya tidak, memang bisa dikatakan rumit, cuman ini manfaatnya adalah sangat besar. Nah, dikatakan sesat, maka akan lebih sesat orang yang tidak punya pendapat pribadi karena selalu menyesuaikan diri dengan pendapat orang lain. Nah, baru eksis dalam kelompoknya. Ada yang mengatakan bahwa bahaya refleksi kritis terhadap persoalan yang mendasar dan berani mempertanyakan keyakinan religius. Terus ada yang mengatakan juga tidak berguna. Filsafat menemukan kembali inti terdalam dari kehidupan yang anggun dan luhur. Jadi salah anggapan. Kita lanjut ke selanjutnya, kita masuk kepada struktur ilmu. Nah, struktur ilmu ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada ontologi ya, terus ada epistemologi dan aksiologi. Nah, ontologi teori tentang hakikat apa yang dikaji. Epistemologi teori tentang cara mendapatkan pengetahuan yang benar. Sedangkan aksiologi teori tentang ilmu nilai kegunaan ilmu. Hakikat bersifat metafisik, yaitu sesuatu yang berada di balik objek yang fisik. Hakikat ialah realitas real ya, artinya kenyataan yang sebenarnya dari sesuatu, bukan yang berubah ya. Lanjut. Nah, ontologi ilmu atau bisa dikatakan sebagai sains. Nah, awalnya dari apa? Dari tahu dulu. Ini dasar pengetahuan itu adalah empiris, tahu. Dari melihat maka dia tahu. Nah, terus dari tahu maka dia menjadi sebuah pengetahuan, berlaku umum, tetap, dan pasti ya. Nah, maka ini sudah menjadi berlaku umum, teliti juga hasilnya sama, maka menjadi sebuah ilmu atau sains atau pengetahuan yang logis dan didukung dengan bukti nyata. Karena tadi apa? Dari tahu dapat dibuktikan secara umum, mempunyai paradigma dan metodenya bagaimana cara memperoleh ilmu itu ya, sehingga menjadi ilmu. Paradigmanya positivisme pasti ya, dan metodenya adalah metode ilmiah, objeknya empiris dan nyata. Terus lanjut, epistemologi
atau ilmu epistemologi ilmu atau sains itu dimulai dari rasa ingin tahu. Nah, melihat sesuatu, nah kalau kita bahasa kita sekarang adalah kepo ya, terus heran kenapa kok terjadi. Nah, maka selanjutnya dari rasa ingin tahu dan rasa heran itu dia akan mencari tahu sebagai sumber pengetahuan ilmiah, maka dicari sebabnya apa. Nah ini contohnya, Isaac Newton itu melihat jatuhnya sebuah apel, kok jatuhnya ke bawah, ada apa ini? Oh ternyata diteliti dan lain sebagainya, ada hukum apa, seluruhnya yang jatuh itu ke bawah, nggak ke atas gitu kan, dilempar ke atas tetap ke bawah lagi. Oh ini adanya gravitasi dari bumi ya. Terus aksiologi ilmu ya bersifat teoritis, ekonomi praktis. Sifat benarnya tidak mutlak, relatif dan tentatif. Relatif itu bisa jadi benar, bisa jadi tidak. Tentatif itu berdasarkan waktu, kadang-kala suatu waktu ini benar tapi kadang di waktu yang lain itu bisa jadi tidak tepat. Nah objek kajian filsafat, objek materinya lapangan penyelidikan dalam filsafat, yaitu sesuatu yang ada dan yang mungkin ada, contohnya ya manusia, alam, dan Tuhan. Terus objek formalnya sudut pandang pendekatan, berpikir bebas, radikal, dan berada dalam dataran makna tentang objek material yang dituju ya, bebas, radikal, ini intinya di situ. Nah latar belakang timbulnya filsafat, semakin banyak manusia tahu ya, maka banyak pertanyaan yang muncul ya, pertanyaan yang muncul, maka pikiran itu bekerja memikirkan segala sesuatu. Nah banyak pertanyaan yang muncul ini pertanyaan tentang kenyataan yang terdalam. Terus pertanyaan terdalam yang tak terelakkan, ya harus ingin jawab, kepo, dengan ingin tahu sesuatu itu kan, maka jangan itu berpikir. Nah akibatnya adanya kesangsian benar atau salah. Nah ini benar atau salah, maka dilakukan dengan metodenya, yaitu dengan berfilsafat, yaitu menggunakan metode itu tadi, berpikir radikal dan sebagainya, nanti melalui tahap-tahap atau metode. Maka disinilah dikatakan timbulnya filsafat atau berpikir secara metodologis, terus radikal ya, sampai ke akar-akarnya untuk memperoleh jawaban. Lanjut. Nah ciri pemikiran filsafat saya katakan tadi, yang pertama radikal, berpikir mendalam sampai ke akar-akarnya, mulai dari radiknya, radik itu akar suatu ke jalan, dari akarnya segala hal. Terus syarat yang kedua bisa dikatakan sebagai ciri pemikiran filsafat itu sistematis, masing-masing unsur saling terkait dan disusun secara teratur dalam suatu keseluruhan. Jadi ada tahapnya A, B, C itu harus dilalui tahapnya, dari A ke B, dari B ke C, jangan langsung dari A ke C, itu nanti cara berpikirnya nanti salah. Terus koheren, unsur-unsurnya harus runtun antara satu dengan yang lain, konsisten dan tidak bertentangan, ini namanya koheren. Terus rasional, diurai secara logis, yaitu kebenaran yang berdasarkan aturan-aturan berpikir atau logika. Nah, terus yang terakhir ada holistik, penjelasan bersifat komprehensif, menyeluruh, mencari kebenaran tentang segala sesuatu yang harus dinyatakan dalam bentuk yang paling umum. Oke, lanjut. Nah, perbedaan ini antara knowledge, pengetahuan, sains, ilmu, dan filsafat. Knowledge ini adalah pengetahuan itu indrawi, apa yang dilihat. Nah, didapat dari sengaja ataupun
tidak kayak dengan melihat fata morgana itu ya, dilihat ada, didekati kok tidak ada. Nah, pengetahuannya nanti dicari, ini apa sih sebabnya, kenapa? Oh ternyata diteliti karena adanya panas. Berlaku umum, tetap dan pasti. Kalau ada panas di jalan itu, kejadiannya tidak di depan kampus saja, yang jalan aspal, tapi ternyata di jalan pantura, dimanapun juga terjadi. Maka pengetahuannya tentang fata morgana, oh seperti itu. Sains, pengetahuannya logis, masuk akal. Bukti empiris ini dapat ada kenyataannya. Metodologis dan tersistem, paradigmanya itu pasti positif, metodenya metode ilmiah, dibuktikan ya. Terus sifat kebenarannya relatif dan tentatif. Ini sains. Nah sekarang filsafat bagaimana? Ini berpikirnya radikal, refleksi kritis, bentuk dari kekritisan. Terus bebas, jadi bebas untuk berpikir. Holistik itu tadi menurut metafisik dari sesuatu yang ada di baliknya gitu kan. Terus metodenya adalah kontemplasi, itu berpikir atau meditasi gitu kan ya. Kontemplasi itu berpikir secara mendalam. Sifat kebenarnya relatif dan spekulatif, bisa benar bisa salah. Lanjut, kita masuk ke agama. Secara ontologis yang sudah belajar di diskusi tentang keberadaannya, secara bahasa itu Sanskerta A itu tidak, gama kacau. Jadi kalau digabung agama itu agar tidak kacau. Unsur-unsurnya apa? Kepercayaan terhadap supranatural, ritual, doktrin, kitab suci ya. Di pertemuan awal yang saya bagi itu ada semua perbedaan antara agama, hubungannya, terus filsafat dan ilmu. Silahkan nanti dibaca pertemuan sebelumnya. Terus epistemologi, ini adalah kepercayaan atau keimanan. Metodenya melalui wahyu, kebenarannya adalah mutlak. Kita percaya bahwa Al-Quran itu wahyu Allah, maka kita percaya kebenaran dari Al-Quran itu mutlak. Terus yang ketiga itu ada aksiologi, kebahagiaan dunia dan akhirat ya. Nilai-nilainya itu kalau kita menjalankan sesuai apa yang diwahyukan Allah, perintah Allah, maka kebahagiaan dunia akhirat yang kita dapat, keselamatan dunia dan akhirat. Lanjut. Nah, nilai-nilai Islam ini nilai-nilai universal. Doktrinnya apa ya? Al-Quran dan hadis. Terus ada penafsiran, interpretasi terhadap Al-Quran dan hadis. Terus ada fenomena keagamaan, fenomena manifestasi hasil dari interpretasi. Terus ada lingkungan sosial, maka ini menjadi sebuah nilai-nilai kandungan dari Islam tersebut ya, atau aksiologinya. Nah, pola pikir keilmuan ini berawal dari apa? Dari masalah. Masalah, maka dibentuk pola pikirnya bagaimana ya. Ini pola pikirnya, terus hasanah ilmunya, teori yang terkait ya. Teori yang terkait apa ya. Bisa jadi Al-Quran itu adalah grand teorinya gitu kan. Terus dari ini maka mencari koherensi ya, terus ada diakon hipotetis, terus uji hipotetis, teruji, maka menjadi sebuah teori ya. Yang tidak teruji maka pola pikirnya menjadi direvisi lagi. Nah, maka kalau ilmunya ini sudah ada, teorinya sudah ada, maka dikatakan sebagai metode deduktif, berangkat dari teori, deduktif ya. Terus induktif, ini adalah hipotesisnya dari bawah ke atas. Nah, dari kejadian dulu baru nanti dicari teorinya yang sudah ada seperti apa. Bahkan bisa menemukan sebuah teori lagi kalau dalam keilmuan ya. Terus lanjut,
Nah, kita masuk ke metode ilmiah. Ini ada teori, ya. Teori, maka ini mencari masalah-masalahnya seperti apa, terus diobservasi, maka ada hipotesis, ya. Dari hipotesis nanti menjadi fakta atau hukum fakta dasar. Nah, ini interpretasi dari makna dan gagasan. Harus sinkron, pembentukan konsep dan proposisi. Dan nanti ada generalisasi empiris. Nah, tahapnya seperti ini metode ilmiah. Jadi harus ada teori dulu, misalnya berangkat dari apa, masalah, carikan teori, bisa terus diobservasi. Nah, kalau teori sudah ada, ya berarti berangkat dari teori, nanti menghasilkan teori lagi atau tidak, gitu ya. Lanjut. Nah, proses berpikir keilmuan, ontologi, ya, bagaimana mendefinisikan masalah yang mau dipelajari, masalah penelitian. Terus epistemologi, dengan cara bagaimana peneliti melihat masalah, terus menggunakan pendekatan atau teorinya, karena ini menjadi sumber, ya, epistemologi. Terus metodologi, ya, bagaimana peneliti mencari bukti-bukti untuk memperoleh jawaban atas masalah yang ditemukan berdasarkan suatu teori yang dipilih. Nah, ini ada kerangka penelitian, ya. Kita tahu bahwa Pekalongan, ya, Pekalongan itu Jawa pesisir, terkenal dengan apa? Quantity of batik. Nah, pelakunya banyak, pelaku usaha batik, kenal sebagai kota santri, ya, kota santri. Nah, sekarang bagaimana? Sekarang kalau kita melihat kejadiannya, kenapa kok yang ada santri dan sebagaimana itu tahu kenal dengan kalinya itu butak, ya, kalinya keruh. Ini fenomena ekspresi atau dan simbol. Nah, maka dari ini kota santri ini kategori sosial di mana agama tertib di dalamnya terindikasi dari apa dikatakan kota santri. Saat beribadah, pengajian rutin, haji umroh berkali-kali dan yang lainnya, ya, ini dikatakan sebagai kota santri. Nah, Pekalongan terkenal dengan Jawa pesisir itu gimana Jawa? Nah, ini sampai mancanegara, pesisiran dan sebagainya. Nah, akan tetapi walaupun di sini dikenal kota santri yang taat beribadah, pengajian rutin, haji dan umroh berkali-kali, tetapi mereka membuang limbah di sungai. Nah, ini bisa diteliti. Nah, kenapa ini? Ya, yang pertama, orientasi nilai hidup apa yang ideal oleh masyarakat santri pelaku usaha di Batik Pekalongan. Kedua, bagaimana nilai-nilai ideal itu diaktualisasi dalam kegiatan ekonomi mereka. Nah, ini contoh kerangka dari penelitian. Metode penelitiannya kualitatif, ya, fenomena holistik dan integral, studi kasus terbatas dan mendalam dengan pendekatan fenomenologi, ya. Ini salah satunya dengan rangka penelitiannya seperti ini. Mencari kota santri tapi membuang limbah di sungai. Bagaimana ini kok bisa sampai begitu gitu?